Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galam Purba Pangestu. Saya dari kelas 12 TKJB. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara dasar tapi lengkap tentang server dan jaringan komputer. Apa kamu pernah bertanya bagaimana komputer-komputer bisa saling terhubung, atau bagaimana sebuah website bisa diakses kapan saja, dari mana saja? Yuk kita ulik sama-sama. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dua komputer yang saling terhubung. Tujuannya bisa untuk berbagi data sumber, daya, atau komunikasi. Dengan adanya jaringan, kita bisa saling berbagi file, printer, koneksi internet, dan layanan lainnya. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupannya. Yang pertama itu ada LAN, Local Area Network, jaringan lokal, misalnya di rumah, di sekolah, atau di kantor kecil. Yang kedua itu ada MAN, Metropolitan Area Network, meliputi area kota. Bisa digunakan untuk menghubungkan beberapa kampus atau cabang kantor dalam satu kota. Yang ketiga itu ada WAN, Wide Area Network, jaringan antara wilayah luas, misalnya antara kota, antara negara. Internet adalah contoh WAN terbesar. Selain ukuran atau cukupan jaringan juga bisa dibedakan berdasarkan topologinya, seperti topologi bus, Starring, mesh, yang mempengaruhi cara komputer saling terhubung dan berkomunikasi. Apa itu server? Server adalah komputer khusus atau perangkat keras yang dirancang untuk memberikan layanan ke komputer atau perangkat lain dalam jaringan. Bisa dianggap otak atau pusat layanan jaringan. Beberapa jenis server dan fungsinya. Yang pertama ada file server. Itu dia untuk menyimpan dan membagikan file antara pengguna dalam jaringan. Nah, yang kedua ada web server. Web server ini menyajikan halaman web kepada pengguna di internet. Nah, yang ketiga ada database server. Menyimpan database, data aplikasi, data pengguna, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada mail server. Mail server ini menangani pengiriman dan penerimaan email. Proxy, gate atau gateway server bertindak sebagai perantara antara jaringan internet dan internet, kadang juga untuk keamanan atau caching. Server biasanya memiliki hardware yang lebih kuat, RAM yang besar, penyimpanan yang besar, proses cepat, agar bisa melayani banyak perintah secara simultan, serta biasanya berjalan sepanjang waktu 24/7. Cara kerja server atau jaringan. Yang pertama, komputer atau perangkat pengguna klien meminta layanan, misalnya membuka website atau mengirim email dan meminta file. Yang kedua, permintaan tersebut dikirim melalui jaringan, bisa LAN atau WAN, atau internet melewati perangkat jaringan seperti router, switch, dan modem. Yang ketiga, permintaan mencapai server dan relevan. Server memproses permintaan tersebut. Yang keempat, server mengirimkan kembali hasilnya ke klien. Bisa berupa halaman web, file atau data, email, dan lain-lain. 5. Klien menerima hasil dan pengguna bisa melihat atau menggunakan layanan tersebut. Alur ini umum terjadi setiap kali kita browsing internet atau streaming video menggunakan aplikasi online, bahkan game online. Agar jaringan dan server bisa berfungsi dengan baik, diperlukan beberapa perangkat pendukung, antara lainnya modem atau ONT, menghubungkan jaringan lokal ke internet, ISP,
Router mengarahkan lalu lintas data antara jaringan, misalnya dari LAN ke internet dan sebaliknya. Yang ketiga ada switch, menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan, lokal atau LAN. Yang keempat, access point, menyediakan koneksi nirkabel WiFi untuk perangkat tanpa kabel. Terus juga ada firewall atau security gateway, security gateway melindungi jaringan dan server dari akses yang tidak sah atau serangan atau malware. Keuntungan dan pentingnya server dan jaringan. Menggunakan server dan jaringan memberikan banyak keuntungan seperti berbagai sumber daya dengan efisien, kayak printer, file, internet yang bisa dipakai bersama. Sentralisasi data disimpan di server pusat, memudahkan backup, manajemen atau kontrol akses. Memudahkan akses dan kolaborasi, banyak penggunaan bisa mengakses data dan layanan bersama dari lokal yang berbeda. Keandalan stabilitas, server bisa di-upgrade, jaringan bisa diperluas sesuai kebutuhan. Mendukung layanan online dan internet, website, aplikasi, email atau streaming. Semuanya membutuhkan server dan jaringan. Itu kenapa sekolah, kantor, kampus, perusahaan, bahkan layanan publik semuanya sangat bergantung pada jaringan dan server. Contoh kasus nyata biar lebih mudah dipahami. Contohnya yaitu ketika kamu login ke media sosial di perangkatmu mengirimkan request ke web server media sosial. Server mengirim balik halaman yang kamu lihat. Kantor sekolah atau kampus, semua data siswa atau mahasiswa dan guru disimpan di database server. Saat dibutuhkan bisa diakses oleh petugas atau siswa melalui jaringan. Perusahaan, file besar atau dokumen kerja disimpan di file server. Semua pegawai bisa akses bersama tanpa kirim lewat flash disk. Ada juga game online, server mengelola data pemain dan jalankan game agar semua pemain bisa main bersama tanpa gangguan. Dengan begitu kita bisa lihat hampir semua aspek digital sehari-hari, internet, kerja, belajar, hiburan, menggunakan server dan jaringan. Baik, itulah pembahasan dasar tentang server dan jaringan komputer. Semoga penjelasan ini lebih paham bagaimana komputer dan internet bekerja di balik layar. Jangan lupa kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik berikutnya. Bye-bye.